Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 154 CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Saya Melinda Heni Hidayati sebagai supervisor. Saya Jatun Sutiodini sebagai coach. Saya Siti Aisyah sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rini. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Meli. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Bu Meli sendiri bagaimana? Alhamdulillah sama seperti Iya. Bu Rini. Iya. Saya baik dan saya sehat. Baik, dengar-dengar katanya Bu Rini hari ini rencananya melaksanakan coaching. Betul sekali Bu, ya. Saya Oh. melaksanakan coaching dengan Bu Aisyah. Oh gitu. Nah, tentu Bu Rini kan tahu ya, dalam melaksanakan coaching itu ada beberapa yang perlu disiapkan, gitu ya. Nah, yang sampun atau yang sudah jenengan persiapkan itu apa saja? Ya Bu, yang saya sudah siapkan untuk kegiatan coaching hari ini, saya menanyakan tentang waktu. Itu Bu, saya membangun komunikasi dengan Bu Ais, waktu yang kita sepakati untuk kegiatan coaching hari ini bagaimana, seperti itu Ibu. Ya, memang kita kan sebagai pendidik ya Bu ya. Iya. Jadi untuk menyamakan, untuk cari waktu yang tepat, yang tidak mengganggu yang longgar gitu kita ya. itu bagaimana Bu? Iya, jadi ada di waktu longgar biar tidak meninggalkan anak-anak gitu Iya, ya. seperti itu Ibu. Baik, selain waktu, tentu ada lagi apa yang Bu Rini siapkan? Yang saya siapkan hari ini tentu beberapa pertanyaan yang nanti yang saya ajukan yang sesuai dengan alutsista seperti itu Bu. Saya ingin membangun komunikasi coaching ini yang santai dengan Bu Ais seperti itu Bu. Wah, sepertinya coaching hari ini seru loh Bu Rin. Oh. Karena Bu Rini sudah sudah mempersiapkan Iya, Ibu. beberapa pertanyaan sesuai alur tirta. Jadi kalau sesuai alur tirta itu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, berarti sesuai alur tirta itu mulai dari tujuan gitu Iya. ya, terus sudah mengidentifikasi sampai pada tanggung jawab. tanggung jawab. Baik, wah ini sepertinya benar-benar coaching yang akan berjalan dengan hebat Bu. Baik, Bu Rini, dari beberapa kompetensi ya Bu Rini, Iya, Bu. itu kan perlu adanya pengembangan gitu ya dalam melaksanakan coaching ini. Iya, Nah, Ibu. yang ingin dikembangkan kompetensi apa untuk coaching hari ini? Ya, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching Bu. Yang pertama tentunya saya ingin menghadirkan penuh presence terhadap kegiatan coaching yang akan saya lakukan bersama coach nanti. Saya juga mendengarkan secara aktif permasalahan yang disampaikan oleh coach saya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu, agar coach itu dapat menyampaikan permasalahannya lebih terbuka seperti itu Ibu. Baik, jadi ada 3 kompetensi ya yang ingin Ibu kembangkan di kegiatan coaching hari ini. Baik Bu Rini, dari 3 kompetensi itu ya yang spesifik, yang fokusnya Bu Rini itu yang akan dikembangkan untuk coaching hari ini apa? Iya. Yang lebih spesifik tentunya saya ingin mengembangkan kehadiran saya secara penuh Bu, presence terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach saya, dan juga saya ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif dari setiap permasalahan yang disampaikan oleh coach saya seperti itu Ibu. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, Bu Rini ini dalam coaching ini ingin mengembangkan 2 kompetensi itu ya, yaitu kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Baik, begini Bu Rini, pada saat Bu Rini melakukan kompetensi itu kan ada indikator ya. Iya Bu. Jadi Bu Rini, saya ingin tahu indikator yang ingin atau yang akan dilakukan
pada saat kucing ini apa, Bu? Ya, indikator yang saya lakukan dari kompetensi saya hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif, tentu saja saya ingin kegiatan coaching saya hari ini itu mengalir dengan baik, Bu ya. Dan coach saya itu dapat menemukan tentu saja saya bisa menggiring coach saya itu untuk menemukan solusi terbaik, solusi yang dialami, yang di yang diterima oleh coach saya seperti itu, Bu. Baik, dari yang telah Ibu sampaikan tadi, saya sudah tergambar nih bahwa nanti kucing ini akan akan menggali Iya. mulai dari tujuan, indikator, bahkan akan keberhasilannya nanti ya, Bu. Iya, Ibu. Dari siapa yang kucingnya Bu Rini? Bu Aisyah. Bu Aisyah. Baik, semoga nanti pada waktu kucing apa yang ingin diharapkan Iya, itu Ibu. akan tercapai dan berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu. Kalau begitu mohon izin Bu Rini, sewaktu Bu Rini melakukan kucing dengan Bu Aisyah, saya tetap di sini untuk melakukan observasi, Bu. Iya, enggak apa-apa, Bu. Saya merasa terbantu sekali, Alhamdulillah. Bu. Meli bisa menjadi observasi Nggih. dari kegiatan coach saya hari ini. Nggih, terima kasih loh, Bu. Iya, Ibu, sama-sama. Sudah. Selamat siang, Bu Ais. Selamat siang, Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya, tadi saya kok baru tahu Bu Ais itu menghubungi saya. Iya, Kira-kira ada apa ini, Bu? Ada yang mau disampaikan kah? Iya, benar sekali Bu, saya menghubungi jenengan karena banyak sekali unek-unek saya yang ingin saya sampaikan kepada Bu Rini. Iya, Bu. Tentang anak-anak kelas 11, Bu. Kelas 11 Kenapa, APHPI itu anak-anak itu 80% itu tidak mencapai KKM, Bu, nilainya, Bu. Karena kan iya. kelas 11 kan masih menggunakan kurikulum 2013 seperti Iya. itu, Bu. Bagaimana perasaan Ibu menghadapi kondisi murid-murid yang seperti itu, Ibu? Perasaan saya itu, Bu, saya merasa kecewa, Bu, karena tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik itu saya merasa berkurang. Maksudnya itu tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Jadi tanggung jawab saya sebagai pendidik itu merasa tidak berhasil dalam menjalankan atau melaksanakan pembelajaran. Seperti itu, Bu, ya, kurang berhasil. Ukuran keberhasilan yang ingin Bu Ais capai dalam sesi coaching ini apa, Bu? Saya berharap anak-anak itu nilainya itu sesuai dengan KKM, karena KKM kita kan ya, Bu. 75, Bu, supaya tuntas itu 75. Saya berharap anak-anak itu kira-kira 80% mencapai nilai KKM. Iya, seperti itu ya, Bu. Karena mata pelajaran saya ini kan mata pelajaran matematika, mata pelajaran yang paling berat, Bu. Ya, menurut murid-murid Iya, itu, Bu, ya, iya, matematika benar pelajaran yang paling berat. Nah, kira-kira, Bu, apa yang menjadi hambatan Bu Ais untuk mencapai tujuan coaching ini, Bu? Hambatan saya, anak-anak ini kurang aktif saat pembelajaran, Bu. Kemudian pembelajaran yang sudah saya sampaikan itu menggunakan pembelajaran yang kurang menarik, Bu. Iya, iya, Bu. Ya, jadi anak-anak itu tidak mencapai KKM karena pembelajaran saya kurang menarik seperti itu. Menurut Bu Ais, kondisi murid Bu Ais itu bagaimana, Bu? Anak-anak itu kurang aktif saat pembelajaran, Bu, karena pembelajaran saya itu monoton, hanya ceramah, kemudian melaksanakan tugas, saya beri tugas, anak-anak menjawab seperti itu. Seperti itu pembelajaran yang saya sampaikan untuk akhir-akhir ini. Oh iya, kurang aktif, Bu, ya. Jadi menurut Bu Ais itu murid yang aktif itu yang seperti apa, Bu? Murid yang aktif, kalau menurut saya, Bu, bisa mengajukan pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan, saling berdiskusi, kemudian jika diberikan tugas berkelompok menyelesaikan bersama-sama seperti itu, Bu. Dan saya akan menerapkan model media serta media pembelajaran yang mengaktifkan siswa saat pembelajaran. Rencananya seperti itu. Rencananya seperti itu, Ibu, ya. Kalau misalkan ini, Bu, ya, kita pakai skala gitu, Bu, ya. Kita pakai skala ideal. Skala ideal yang paling ideal itu ada di angka 10 gitu misalnya, Bu. Nah, untuk kondisi murid-murid yang dialami oleh muridnya Bu Ais ini, kira-kira ada di skala berapa, Ibu?
Untuk saat ini ya Bu ya, Iya, anak-anak itu kalau menurut saya anak-anak itu di skala 5 Bu. skala 5 Iya, ya Bu 5 ya. karena 80% anak-anak itu tidak mencapai nilai KKM Bu, tidak tuntas. Iya, seperti Seperti itu itu Bu Bu. ya. Pastinya Bu Ais ingin meningkatkan skala itu tadi ya Bu ya. Iya, benar Eh, sekali. Bu Ais ingin meningkatkan skala kondisi dari murid Bu Ais itu mencapai skala berapa Ibu? Insya Allah 8 Bu. 8 Oke, betul ya. 8. 8 itu yang kondisi murid yang bagaimana Ibu? Kondisi murid yang aktif saat pembelajaran tadi Bu, yang sudah saya sampaikan aktif saat pembelajaran, kemudian saling kolaborasi dalam kegiatan berkelompok, kemudian apa aktif saat saya memberikan pengajaran, saya memberikan model dan pembelajaran yang mengaktifkan siswa saat pembelajaran, kemudian saya menerapkan media pembelajaran, apalagi pembelajaran Canva, Oh itu iya kan Bu, menarik itu sekali menarik Bu. sekali Bu ya. Nah, akan saya Nah, terapkan seperti itu. ya Bu, untuk mencapai skala 8 yang ingin Bu Ais capai tadi, apa rencana yang ingin Bu Ais lakukan? Seperti itu. Yang pertama saya merefleksi dari pembelajaran sebelumnya Bu. Oh iya. Kemudian saya menentukan gaya belajar siswa karena gaya belajar siswa itu kan berbeda-beda Bu. Ada Iya. yang auditori, kemudian kinestetik seperti Iya. itu. Saya kelompokkan, kemudian saya menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Gitu Bu ya. Oke. Untuk melaksanakan rencana kegiatan yang Bu Ais laksanakan tadi, butuh berapa lama untuk melaksanakan rencana itu Bu? Nah, insya Allah itu 1 atau 2 minggu Bu. 1 atau 2 minggu ya. Langkah awal apa yang akan Bu Ais lakukan? Saya akan kolaborasi Bu, karena di sini kan ada 2 jurusan. Nah, saya akan kolaborasi dengan teman sejawat sesama mata pelajaran matematika. Ya. Kita saling berkolaborasi membuat media pembelajaran yang mengaktifkan belajar siswa saat pembelajaran. Seperti itu Bu ya. Komitmen apa atau rencana aksi apa yang Ibu buat dari tindakan atau kegiatan yang sudah Ibu Ais lakukan? Komitmen saya seperti yang telah saya sampaikan tadi Bu, komitmen saya yang pertama saya akan membuat model media serta metode pembelajaran yang mengaktifkan belajar murid sehingga anak-anak itu aktif saat pembelajaran, kemudian saling berkolaborasi, bertukar pikiran, anak-anak yang tidak aktif ini menjadi aktif saat pembelajaran Bu, sehingga anak-anak itu kan bisa mencapai nilai KKM. Oh ya, menarik sekali Bu ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ais tadi. Rencana tindakan yang akan dilakukan oleh Bu Ais tadi. Siapa? Mungkin Bu Ais ada pikiran siapa yang dapat membantu Bu Ais untuk melaksanakan rencana aksi yang akan Bu Ais lakukan? Sudah saya jelaskan tadi Bu, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat sesama mata pelajaran matematika, kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan teman-teman MGMP sesama matematika. Nah, kita saling berkolaborasi membuat media pembelajaran yang sekiranya mengaktifkan siswa saat pembelajaran. Ya, menarik sekali Bu ya. Semoga kegiatan rencana yang akan Bu Ais lakukan ini bisa terlaksana dengan baik Bu ya. Kira-kira Bu, kapan rencana ini akan Ibu Ais lakukan? Ya, sekitar 2 minggu Bu, saya akan lakukan. Ya, menarik sekali Bu ya. Saya ingin tahu tindak lanjut dari yang Bu Ais lakukan. Mungkin kita bisa mengadakan pertemuan lagi Bu. Ya, setelah saya laksanakan nanti saya berkonsultasi lagi kepada Ibu lagi. Mohon maaf kalau misalkan mengganggu waktunya jenengan. Ya enggak apa-apa Bu, kita sharing saja. Ini kan juga untuk kepentingan murid ya Bu ya. Kegiatan kita hari ini juga untuk membangun potensi murid juga. Seperti itu Ibu. Ngapunten apabila mengganggu Bu waktu jenengan. Tidak apa-apa Bu, terima kasih juga sudah berbagi dengan saya tentang kondisi murid-murid kita. Sudah Bu ya? Ya sudah Bu. Silakan Bu Ais bisa kembali ke tempat. Terima kasih Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Rini, kegiatan kucing sudah dilakukan. Iya Bu. Saya melihatnya seru sekali. Ya, alhamdulillah Bu. Gimana nih perasaannya? Ya, alhamdulillah Bu ya. Tadi Bu Ais itu menyampaikan
unek-uneknya Bu menyampaikan kepada saya, dan alhamdulillah Bu Ais bisa berbagi cerita, berbagi permasalahan yang dialami oleh Bu Ais itu dengan saya, seperti itu Ibu. Jadi kucing tadi Bu Rini sudah apa ya, maksudnya sudah bisa menggali ya gitu ya, Iya Ibu. dari sehingga Bu Aisyah bisa menceritakan dengan leluasa. Baik Bu Rini, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Iya terkait Ibu. dengan kegiatan kucing yang Ibu lakukan tadi bersama Ibu Siti Aisyah, nggih. Nggih. Menurut Bu Rini, perform Bu Rini waktu melakukan coaching tadi bagaimana? Iya, perform saya saat melakukan coaching tadi, saya melakukan presence Bu ya, saya melakukan presence menghadirkan fokus dengan permasalahan yang disampaikan oleh Bu Ais tadi. Saya juga mendengarkan secara aktif, menyimak setiap apa yang disampaikan oleh Bu Ais tadi, dan saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Ais, seperti itu Ibu. Nah, memang benar Bu Rini. Yang terpenting itu adalah solusi dari Iya coaching Ibu, ini ya. iya. Jadi dengan masalah yang sudah disampaikan tadi, Bu Rini sudah mendengarkan, terus Bu Aisyah menyampaikan ide-ide gitu ya, sehingga Iya solusi. Ibu. Baik, begini Bu Rini, tadi sewaktu Bu Rini melakukan coaching dengan Bu Siti Aisyah, ada beberapa yang saya catat yang Iya menurut Ibu. saya ini perlu disampaikan kepada jenengan. Iya Ibu. Yang pertama Bu Rini, tadi saya melihat coaching yang dilakukan Bu Rini itu santai, Iya Ibu. terus rileks gitu loh. Jadi apa ya, meskipun rileks itu apa yang disampaikan antara antara coach dan coach ini tadi, Sudah disampaikan iya, gitu Bu jadi ya. fokusnya tetap pada masalah begitu. Iya, Jadi Bu. meskipun rileks, santai, tapi fokus terhadap masalah begitu Bu Rini. Terus yang kedua, Bu Rini sudah menjadi pendengar yang baik. Terus seperti yang Bu Rini sampaikan tadi, yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu hadir secara penuh dan mendengarkan aktif. Iya Ibu. Begitu. Terus yang ketiga, Bu Rini dari ekspresi, gestur tubuh, wah keren sekali Bu. Jadi Bu Rini itu sudah masuk pada masalah yang dirasakan, yang Iya Ibu. disampaikan oleh Bu Aisyah tadi. Jadi seakan-akan Bu Rini itu sudah ikutlah dalam masalah tersebut. Jadi hebat sekali. Jadi ekspresi dan gesturnya tubuh Bu Rini ini. Terus yang keempat, tujuan dari coaching ini sudah tampak. Jadi coaching ini kan tujuannya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan kucing gitu ya. Dan itu sudah tampak, sehingga kucing menghasilkan solusi dari masalah yang dihadapi. Terus yang kelima, Bu Rini telah menanyakan langkah-langkah, rencana yang akan dilakukan Kuci, dan ingin juga mengetahui hasilnya, sehingga antara Bu Rini dan Bu Aisyah itu ada kesepakatan lagi untuk apa ya, untuk mendengarkan gitu ya, mendengarkan hasil dari langkah-langkah atau rencana yang sudah dilakukan. Baik Bu Rini, itu yang saya catat dari kegiatan kucing yang Ibu lakukan hari ini. Iya Bu. Nah Bu Rini, setelah kegiatan ini selesai, barangkali ada yang perlu disampaikan tentang kompetensi yang ingin ditingkatkan atau dikembangkan. Dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi Bu ya, dengan Bu Ais itu sepertinya saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, agar coach itu lebih terbuka, lebih dapat menemukan solusi-solusi yang baik, solusi-solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, gitu. Memang betul sekali Bu Rini. Jadi salah satu kompetensi dalam coaching itu kan
kita harus bisa mengajukan pertanyaan berbobot gitu Iya, ya. Jadi Ibu. bisa menggali. Bahkan apa yang dulunya tidak terpikir dengan pertanyaan berbobot itu akan terpikir, Iya, begitu Ibu, ya? betul sekali, Ibu. Ya, baik Bu Rini. Nah, pertanyaan terakhir Bu Rini. Menurut jenengan, apa nih indikator keberhasilan dari coaching yang jenengan lakukan hari ini? Ya, indikator keberhasilan dari coaching yang saya lakukan hari ini yaitu coach telah menemukan solusi yang terbaik, Bu. Telah menemukan solusi, dia menggali sendiri, oh ini Bu, saya menemukan solusi ini. Dia menemukan solusinya sendiri. Jadi saya hanya menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Koci telah menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapinya seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa sekali. Mulai dari sebelum kegiatan kucing sampai setelah kucing, saya melihat hari ini luar biasa sekali Bu Rini. Terima kasih, Bu. Baik Bu Rini, mungkin saya mengucapkan terima kasih dulu karena Bu Rini sudah mengizinkan saya Ya, untuk sama-sama, melakukan Ibu. observasi Ya. kegiatan yang jenengan lakukan tadi bersama Bu Siti Aisyah, Ya. dan semoga apa yang diharapkan Bu Rini dengan pengembangan kompetensi yang tadinya hanya 2, Iya, Ibu. terus ingin dikembangkan lagi menjadi 3 kompetensi itu dalam melakukan coaching akan tercapai, Ya, dan terima saat kasih, melakukan Bu. coaching-coaching berikutnya 3 kompetensi itu akan nampak. Ya, Begitu ya terima Bu kasih, Rin. Bu. Baik Bu Rini, terima kasih. Terima kasih juga, Ibu, Nggih. sama-sama. Selamat siang Selamat dan siang juga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, tergerak, menggerakkan.